Persoalan menahun penyaluran LPG kemasan 3 kg atau yang biasa kita sebut sebagai gas melon yang tak tepat sasaran membuat pemerintah akhirnya melarang penjualan melalui pengecer per 1 Februari ini. Sistem distribusi diperpendek dan siapa saja yang berhak membeli gas 3 kg ini pun dipilah-pilah. Namun apakah langkah ini tepat sebagai upaya merapikan subsidi atau justru malah menambah masalah baru di tengah masyarakat? Kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam, Diana. Bang Andre, ini subsidi gas melon yang tidak tepat sasaran ini memang jadi permasalahan yang klasik ya Bang. Sudah sangat lama apalagi di periode Abang yang sebelumnya dan juga sekarang ini sudah sering dibahas. Apakah cara ini menurut Abang sudah cukup tepat Bang dengan memperpendek rantai pembelian, kemudian pembeli juga harus terdaftar terlebih dahulu begitu di sistem Pertamina? Ya, jadi begini, dalam periode saya sebelumnya, bahwa memang sering terjadi kelangkaan LPG dan juga sering sekali ditemukan harga LPG 3 kilo itu jauh di atas harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah. Itulah fakta. Nah, makanya Pertamina Patraniaga sering mengadakan yang namanya operasi pasar, di mana masyarakat diminta melakukan pembelian secara langsung ke berbagai pangkalan. Itu ya, di mana setiap desa itu ada pangkalan dan juga setiap pembeli LPG 3 kilo itu wajib membawa KTP-nya yang dalam kawasan desa itu. Itu yang terjadi selama ini. Nah, sekarang kalau kita membaca bahwa ada surat dari Kementerian SDM yang memerintahkan Pertamina untuk menyederhanakan rantai distribusi, ya menurut saya itu dalam rangka memastikan bahwa harga eceran yang ditetapkan pemerintah itu bisa didapatkan oleh masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat betul-betul mendapatkan harga sesuai harga eceran. Tidak lagi harga yang tadi tuh 16.000, 20.000, bahkan 30.000, bahkan 40.000. Nah, itu rencana kebijakan pemerintah itu. Seperti itu Diana. Yang saya tahu. Oke, tapi menurut Abang dan juga mungkin pembicaraan di teman-teman Komisi 6 seperti apa Bang? Apakah masyarakat siap atau tidak? Terlebih mungkin kalau kita bicara di Pulau Jawa begitu, mungkin secara garis besar pangkalannya cukup aksesnya cukup mudah begitu Bang ke pangkalan yang menjual LPG 3 kg ini. Tapi kalau di luar Pulau Jawa seperti misalnya di Dapil Abang begitu Bang di Sumatera Barat seperti apa Bang? Pengecer itu kan biasanya sangat membantu masyarakat untuk bisa memperpendek jarak mereka untuk bisa membeli gas 3 kg itu. Jadi gini, pengalaman saya 5 tahun ini ya, saya sudah sering meminta Pertamina melakukan operasi pasar. Operasi pasar itu dilakukan di pangkalan-pangkalan. Dan setiap desa itu ada pangkalan. Dan saya menyaksikan sendiri berbagai operasi pasar dilakukan oleh Pertamina. Sebenarnya masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kalau belanja di pangkalan. Memang hanya mungkin yang perlu dipikirkan oleh Pertamina, oleh pemerintah, pangkalan ini kadang-kadang kan tidak 24 jam beroperasi, atau tengah malam pun kadang sudah tutup. Ya, ini yang menjadi PR. Kadang mak-mak itu kan butuhnya tengah malam, gas LPG-nya habis. Nah, itulah guna pengecer, mereka bisa mendapatkan lebih dekat dari rumah mereka. Nah, tapi juga saya ingin menyampaikan, Pertamina juga setelah saya cek, kita ajak komunikasi beberapa waktu yang lalu, Pertamina juga sudah membuka ruang kepada para pengecer untuk naik kelas menjadi pangkalan. Nah, itu pun sudah ada berapa ratus dari pihak pengecer yang sudah naik kelas menjadi pangkalan, dan ada sekitar 1.200 lagi yang berproses dari pengecer menjadi pangkalan. Tapi menurut saya sebenarnya ini tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena memang fakta di lapangan banyak sekali ya orang yang tidak berhak atau rumah tangga yang mampu itu masih coba-coba untuk mengkonsumsi LPG 3 kilo. Ini sebenarnya PR sesungguhnya dari pemerintah. Tapi sekali lagi, pemerintah sudah mengambil keputusan, tentu kami di DPR akan memberikan dukungan, dan harapan kami, pemerintah akan melakukan evaluasi ke depan, supaya memastikan LPG 3 kilo ini benar-benar bisa dinikmati oleh rakyat banyak, dengan harga yang terjangkau,
Itu yang pertama. Yang kedua, ke depannya pemerintah punya mekanisme memastikan bahwa yang berhaklah yang boleh menggunakannya. Dan itu aturannya sampai sekarang belum ada dia. Oke, saya mau mengklirkan begitu ya Bang, ada dua hal berarti ya Bang, yang pertama adalah yang menjual ini artinya per 1 Februari ini hanyalah yang terdaftar resmi di Pertamina, yakni ini adalah kita sebutnya agen ataupun pangkalan. Kemudian yang kedua, yang saya masih bingung Bang, dan mungkin teman-teman DPR ini Komisi 6 juga bisa memberikan pencerahan begitu kepada masyarakat, ini jadi siapapun yang boleh memiliki asal membawa KTP baru bisa asal membawa KTP langsung bisa mendapatkan 3 kilogram ini asal membeli di agen, atau yang penting terdaftar begitu Bang, sama seperti ketika membeli yang subsidi BBM seperti yang terjadi di BBM Pertamina sekarang Bang? Jadi begini, selama ini Pertamina, ya setahu kami bahwa Pertamina sudah melakukan pendataan ya. Sedari 2024 begitu ya Bang? Ya, 2023 bahkan Pertamina itu sudah melakukan pendataan. Persis yang dilakukan oleh Pertamina di SPBU. Jadi mereka tahu nomor kendaraan mana yang mengkonsumsi solar bersubsidi ya. Dan begitu juga masyarakat, data masyarakat yang ada, siapa yang selama ini mengkonsumsi LPG 3 kilo itu Pertamina punya. Ya. Tapi sekarang permasalahannya supply ini kan terbatas, supply-nya tidak bertambah, tapi demand-nya meningkat. Ya, banyak sekali rumah tangga yang mampu ingin coba-coba untuk beli LPG 3 kilo. Karena apa? Karena memang lebih murah. Subsidinya sangat signifikan dan tidak ada aturan yang melarang hal itu. Gitu loh. Itu yang perlu diketahui publik ini. Nah, saya rasa langkah pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah dengan memerintahkan Pertamina itu sudah langkah yang bijak, ya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin berpihak kepada masyarakat banyak, di mana masyarakat banyak diharapkan oleh pemerintah bisa menikmati harga LPG secara wajar sesuai dengan harga eceran yang ada. Itu yang pertama itu soal kebijakan. Kita harus apresiasi dulu, ya, kita dukung. Dan harapan kita ke depan dengan pengaturan ini, masyarakat betul-betul bisa menikmati LPG sesuai dengan harga eceran. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dengan penertiban ini tidak ada lagi penyelewengan. Misalnya orang yang mampu maupun industri ada yang mencoba-coba mengkonsumsi LPG 3 kilo. Karena banyak juga rumah tangga yang mampu mencoba-coba untuk beli LPG 3 kilo. Harapan kita itu tidak ada lagi. Termasuk juga ada industri-industri dalam tanda kutip nakal. Jadi saya menemukan juga dulu di laporan di daerah pemilihan saya itu ada juga peternak-peternak yang menggunakan LPG 3 kilo. Itu tidak benar. Nah, untuk itu kalau di dapil saya minta kepada SAM, Sales Area Manager Pertamina Sumatera Barat, untuk berkoordinasi terus secara rutin dengan aparat penegak hukum dan juga pemerintah daerah, kota, kabupaten, dan provinsi. Sehingga kita saling bersinergi memastikan bahwa sekali lagi LPG 3 kilo ini betul-betul dinikmati oleh masyarakat kecil yang membutuhkan. Peran Komisi 6 Bang, seperti apa Bang untuk bisa mengawasi bahwa mereka yang benar-benar mendapatkan subsidinya adalah benar-benar mereka yang berhak begitu Bang, seperti yang Abang sebutkan, seperti misalnya rumah tangga, kemudian UMKM dan lain sebagainya, bukan industri yang tidak diperbolehkan seperti misalnya peternakan yang tadi Abang sebutkan ya Bang? Kalau kami di Komisi 6, karena hanya bermitra dengan Pertamina, tentu kami ingin memastikan bahwa Pertamina betul-betul bisa melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Kami akan kawal, kami akan cek betul, kami akan pastikan betul bahwa Pertamina bekerja keras untuk melaksanakan instruksi dari pemerintah, sehingga nanti masyarakat betul-betul bisa menikmati LPG 3 kilo sesuai dengan harga eceran yang sudah ditetapkan pemerintah. Tidak ada lagi kelangkaan dan tidak ada lagi LPG 3 kilo yang harus dibeli dengan harga yang tidak masuk akal.
sampai 30.000 bahkan 40.000 per tabungnya. Itu satu tugas kami. Tapi yang kedua, apakah nanti akan ada evaluasi regulasi baru bahwa pembatasan bahwa hanya yang berhak, ya tentu itu nanti domainnya pemerintah melalui Kementerian SDM dengan teman-teman di Komisi 12. Oh, 12. Oke, betul. 12. Oke. Sekarang udah berubah begitu ya Bang Komisi. Oke, Bang, saya menyoroti soal evaluasi tadi Abang bilang ya. Nah, ini saya mau bergeser sedikit soal sosialisasi, Bang. Kalau saya baca-baca, ini kan sebenarnya sudah dimulai prosesnya dari 2023, kemudian 2024 juga sudah mulai ada pengumpulan data-data NIK yang memang berhak untuk menerima subsidi LPG gas melon ini begitu ya, Bang ya. Tapi gaungnya seperti baru terdengar sekarang begitu, sehingga kalau teman-teman liputan CNN Indonesia turun ke bawah, ini masyarakat seolah-olah kaget begitu. Wah, ini tiba-tiba 1 Februari langsung dibatasi. Menurut Abang dan juga teman-teman Komisi 6 di DPR, ini merasa ada kekurangan pemerintah juga nggak sih Bang dalam hal sosialisasi? Jadi gini, Diana, pendataan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh Pertamina. Jadi Pertamina itu sudah punya data, ya, based on data, siapa yang mengkonsumsi BBM bersubsidi, mereka punya. Lalu siapa yang mengkonsumsi selama ini LPG 3 kilo, mereka punya datanya. Tinggal bagaimana pemerintah mengolah data itu, menggunakan data itu untuk memastikan ke depan bahwa orang yang berhaklah yang bisa menikmati. Nah, regulasinya itu yang belum ada. Mudah-mudahan setelah ini dilaksanakan, lalu masyarakat betul-betul bisa menikmati sesuai harapan dari pemerintah, nanti akan ada tindakan lanjutan dengan aturan yang lebih baru lagi, sehingga betul-betul masyarakat yang membutuhkanlah, yang berhaklah, yang bisa menikmati. Regulasi apa Bang yang belum ada Bang? Ya, regulasi misalnya sekarang itu kan tidak ada pembatasan. Siapa yang berhak membeli LPG 3 kilo semuanya boleh kok, gitu loh. Kalau saya lihat di website Pertamina itu ada pembatasannya Bang, seperti misalnya rumah tangga diperbolehkan, kemudian UMKM diperbolehkan, tapi memang terlalu luas, itu yang maksud Abang terlalu luas itu, Ya, Mas harus lebih spesifik begitu. Kan rumah tangga ya pakai KTP datang dia. Kita nggak tahu itu KTP itu orang mampu atau tidak mampu, kan datanya nggak ada di Pertamina. Oke, berarti maksud Abang dari kategori klasifikasi kelas sosial atau ekonomi begitu maksudnya ya Bang? Betul, betul. Kan Pertamina tidak bisa membedakan. Pertamina hanya punya data, ini loh konsumen kami yang rutin menikmati LPG 3 kilo. Tapi apapun juga Diana, kita tidak usah berdebat dulu di situ. Kita dukung dulu kebijakan pemerintah ini. Saya meyakini bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pak Prabowo ini adalah kebijakan yang terbaik, yang berpihak kepada mayoritas rakyat, dan juga dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan LPG 3 kilo dengan harga yang terjangkau. Ini patut kita apresiasi dulu, bahwa pemerintah secara berani dan tegas berpihak kepada rakyat. Itu dulu yang perlu kita apresiasi. Nanti ke depan tentu pemerintah pasti akan melakukan evaluasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan. Saya yakin betul itu. Karena sebagai kader Pak Prabowo, saya tahu persis beliau betul-betul ingin memastikan rakyat Indonesia, tumpah darah Indonesia bisa menikmati dan meningkatnya kesejahteraan. Seperti itu. Berarti Komisi 6 dalam waktu dekat akan memanggil teman-teman Pertamina Bang untuk bisa mendorong adanya regulasi baru untuk bisa subsidi itu bisa lebih tepat sasaran ke teman-teman masyarakat miskin begitu. Diana, urusan regulasi itu domainnya Menteri SDM nanti dengan Komisi 11. Urusan kami bagaimana mengawal Pertamina betul-betul bersungguh-sungguh bisa mengeksekusi sesuai dengan instruksi pemerintah. Itu domainnya kami. Dan kami beberapa hari yang lalu sudah memanggil Pertamina, Pak Dirut Pertamina, Saudara Simon, dan jajaran sudah mempresentasikan hal ini kepada kami, bahwa mereka siap untuk mengawal dan memastikan 1 Februari ini bisa terwujud dengan baik. Seperti itu. Dan itu nanti kita akan evaluasi, apalagi mendekati Ramadan dan
Lebaran. Tentu konsumsi permintaan akan meningkat. Itu sudah kami ingatkan Pertamina, dan Pertamina menyatakan kesiapan, dan mari kita doakan dan kita dukung bersama-sama dan kita kawal bersama-sama. Mudah-mudahan kebijakan ini kebijakan yang tepat, masyarakat betul-betul bisa menikmati harga LPG secara terjangkau sesuai dengan eceran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, kita harapkan transformasi pendistribusian kali ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Utamanya selain memperpendek rantai distribusi, rakyat bisa menikmati gas LPG dengan harga murah, tepat sasaran, ditambah nanti ada tambahan regulasi-regulasi lainnya yang bisa memaksimalkan subsidinya bisa tepat sasaran ke masyarakat miskin. Betul, Dina. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam, Bang. Selamat malam.